Dialah sang pencipta alam beserta isinya termasuk kita. Hadirin Allah, semua orang yang beriman dalam Islam, ya 6 perkara itu harus diterima. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain kecuali karena sayangnya ingin menguji, ingin mencoba sejauh mana orang-orang muslim, orang-orang yang beriman dengan ujian dan cobaan yang bermacam-macam ragamnya sesuai dengan kadar keimanannya dan keilmuannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah satu rukun iman yang tidak diterima pada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya gugurlah keimanannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harus lengkap 6 perkara rukun iman, harus diterima, difahami dan diamalkan. Dan rukun iman yang keenam kita tahu sendiri, ada takdir yang namanya takdir yang baik, qadar. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya ini kita takut. Maka untuk itu kita harus istiqomah, berlindung, istiqomah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah melaksanakan Allah Subhanahu syariat Islam yang sampai kepada kita dengan dasar iman, dengan dasar mengikuti panggilan Rasul dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang beriman sesama iman? Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ia juga memprihatinkan. Sesama seiman saja tidak baik, sesama seiman saja tidak akur, sesama seiman saja tidak tegur sapa, bahkan kadang-kadang ya sangat prihatin. Hadirin Allah semua, ya kita tidak tahu apakah karena ada kebencian, ya, benci karena berbeda pendapat, atau benci karena berbeda partai, atau benci karena berbeda organisasi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasulullah telah bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Orang yang beriman itu terhadap orang yang beriman lainnya bagaikan bangunan yang saling memperkuat sebagian dengan bagian yang lain. Oleh karena yang pertama, kita harus betul-betul rukun iman kita pahami, saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sarung Allah Subhanahu wa taala. Terus sebagaimana sesama orang yang beriman seharus beriman. Rasulullah telah mengingatkan kita, la tabaghadu wa la takhasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Muttafaqun alaih. Orang-orang yang beriman itu kita tidak boleh saling membenci, saling memaki, saling, Masya Allah. Kalau kita lihat saudara kita baik dalam negeri kita atau lainnya, Masya Allah, ujian dan cobaannya, kenapa saling memaki? Itulah mungkin karena kebenciannya, karena beda pendapat, beda organisasi atau beda partai. Padahal itu semua adalah hanya sarana, alat sarana saja kan Allah Subhanahu wa taala. Maksud tujuan kita tidak lain di muka bumi ini adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah. Saudara Allah, bermacam-macam ibadah. Dan kita tahu bahwasanya konsep persaudaraan dalam Islam itu adalah sangat Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Yang pertama, persaudaraan Islam yang pertama adalah ada sesama manusia, yaitu ukhuwah basoriyah. Kita ini sama umat manusia adalah bersaudara, saudara Allah Subhanahu wa taala. Cuman berbeda akidah, beda keyakinan, beda agama mungkin. Kenapa berbeda? Ya itulah sudah menjadi pilihannya dan takdirnya. Saudara bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ingat, kita adalah bersaudara. Kemudian yang kedua ada namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan dalam suatu bangsa. Kita bangsa Indonesia, kita harus bersatu, kita harus teguh, kita harus betul-betul kita bersatu. Melawan siapa? Melawan penjajah. Allah Subhanahu, baik dalam sendiri
maupun dari luar. Ini bangsa Indonesia, tanah air Indonesia kita yang harus kita rawat, yang harus kita pelihara. Saudara, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah bagi Rasul memberikan contoh cintanya kepada tanah airnya, kepada Makkahul Mukarramah, kepada Madinatul Munawwarah? Masya Allah, Allah Subhanahu. Tidak jelas Rasulullah itu adalah cinta tanah air. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang kalau kita sama bangsa kita diadu domba oleh para penjajah. Saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senang siapa? Mereka, saudaraku. Ingat, ini adalah tanah air yang kita dilahirkan. Saudaraku Allah, kita berlindung, kita musuh agar supaya negara kita, bangsa kita ini makmur. Apa yang harus dilakukan? Tidak adalah menguatkan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa. Jika salah satu penduduk itu beriman, bertakwa, insya Allah keberkahan, kebaikan yang datang dari langit maupun bumi Allah izinkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada yang namanya apa? Ukhuwah diniyah. Nah, inilah namanya persaudaraan seiman. Saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita sama iman kita ini dipecah belah. Jangan sampai kita seiman kita ini diadu domba. Jangan sampai kita seiman kita saling membenci, saling memaki, saling merendahkan. Jangan, saudaraku. Bukankah kita muslim adalah haram hukumnya, saudara, haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan kita harus menjaga. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Barangkali ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan keimanan kita, keyakinan kita dari awal sampai akhir, dan kita bisa menjaga, memahami persaudaraan dalam Islam, yaitu ukhuwah basariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah diniyah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal